Hari ini kita akan membahas salah satu game terbaik di tahun 1985. Game yang memberi pelajaran bagaimana Kasparov mengorbankan pion demi memberi tekanan posisional. Game ini sendiri terjadi di Moskow, Rusia dalam perebutan gelar juara dunia. Karpov sebagai putih mengawali dengan E4. Permainan bertransformasi ke dalam Sisila Taimanov. Karpov lalu memilih langkah populer menghadapi Sisila Taimanov, kuda B5. Rencana kuda ke D6. Kasparov mengantisipasi dengan dorong pion. Pion C4 menciptakan struktur pion Maroczy, memberi penguasaan ruang bagi pion C4. Permainan berlanjut dengan kuda F6, kuda C3, pion usir kuda, kuda ke A3. Kasparov lalu menyerang pion Maroczy dengan pion D5. Kasparov memberi kejutan kepada Karpov dengan pengorbanan pion. Setelah pion C kali D, pion kali D5. Pion memukul. Lantas apa keuntungan yang didapat Kasparov dari pengorbanan ini? Di sini setidaknya ada dua keuntungan yang didapat. Yang pertama, dengan pertukaran pion, membuka diagonal gajah terang. Dan yang kedua, setelah kuda ke B4, Kasparov membawa kudanya menekan petak C2 dan petak D3. Juga memberi tekanan terhadap pion D5. Jika kuda diadu, di sini kita punya pukulan taktis dengan kuda kali pion. Bila kuda D5 dipukul, di sini hitam tidak memukul kuda D5, tetapi memilih kuda C dipukul. Menteri kali kuda, dan kuda D5 juga dipukul oleh menteri. Kedua pihak memiliki sepasang gajah dengan permainan relatif seimbang. Kita kembali. Pada langkah ke-11, Karpov mengembangkan gajah terang dan gajah ke C5. Saat Kasparov mengorbankan pion untuk mendapat inisiatif, dia harus menambah tekanan terhadap lawan melalui jalur lain. Sangat jelas tekanan Kasparov, yaitu pion F2. Karpov merespon dengan rokade. Perlu saya ingatkan kembali, ini adalah kejuaraan dunia. Dan ini adalah momen krusial bagi kedua pemain untuk meraih juara dunia. Langkah terakhir yang dijalankan Karpov membawanya kepada kekalahan. Karpov terburu-buru melakukan rokade. Dia bisa saja menunda rokade dengan memilih gajah E3. Ini adalah langkah yang kuat menghadapi serangan gajah C5. Jika gajah dipukul, putih memberi balasan yang tepat, menteri skak. Jika gajah menutup, menteri kali kuda. Gajah terancam dan menteri putih menguasai diagonal B4 Fd8. Di sini hitam harus merespon dengan menteri B6, pertukaran menteri, gajah kali menteri. Permainan memasuki ending di mana putih memiliki kelebihan satu pion. Tetapi semua hal ini tidak terjadi. Karpov memilih jalur lain, dia rokade. Kasparov juga rokade. Gajah F3, gajah F5. Putih memiliki kelebihan satu pion, tetapi hitam memiliki perwira yang aktif. Keberadaan gajah F5 dan kuda B4 membuat kuda putih pasif. Karpov lanjut dengan gajah G5,
benteng E8, menteri D2, pion B5, benteng D1, kuda D3, ancaman melakukan forking dengan pion B4. Karpov lalu mengundurkan kudanya, pion usir gajah. Kasparov berupaya membebaskan kuda dari pining. Gajah H4 dan pion B4 mengusir kuda agar kuda kehilangan posisi. Juga memberi pion penguasaan petak C3 dan petak A3. Kuda ke A4. Jika kuda ke E2, menteri B6. Hitam memiliki tekanan di diagonal B6 F2. Dan benteng bisa ke D8. Setelah gajah mendapat serangan dari kuda, Kasparov membawa gajahnya ke D6. Sekarang kedua kuda putih berada dalam posisi yang buruk. Semua pergerakannya dibatasi oleh buah hitam. Permainan berlanjut dengan gajah G3, benteng CD8, pion B3, dan pion G5. Di sini Stockfish menyarankan gajah E5. Tetapi Kasparov juga memiliki pandangan lain. Dan langkah Kasparov ini setidaknya memberi tekanan Karpov di sayap raja. Kemudian Karpov memukul gajah D6, menteri kali gajah, disusul pion G3, kuda D7, lalu gajah ke G2, dan sebuah langkah yang sangat kuat dari Kasparov, menteri F6. Dengan dikuasainya main diagonal, seluruh perwira Karpov lumpuh. Kedua bentengnya dibatasi pergerakannya oleh kuda. Dan kuda Karpov tidak bisa mundur ke B2. Karpov mendorong pion A3, pion A5, pertukaran pion, dilanjutkan menteri A2, gajah G6, membuka jalan bagi menteri menyerang pion F2, putih lalu dorong pion D6, dengan harapan membuka ruang lebih luas bagi gajah. Tapi hal ini sama sekali tidak membantu Karpov. Kasparov lalu dorong pion G4. Menteri D2, Raja G7, pion F3. Langkah ini membuat sayap Raja Putih menjadi lemah. Tapi Putih tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Kasparov memukul pion D6, pion F kali G4, menteri skak, Raja H1, dan kuda F6, bersiap membantu serangan. Benteng F4, kuda E4, Karpov lalu memukul kuda dengan menteri, dibalas kuda skak, benteng kali kuda, gajah kali menteri, benteng D2. Lalu menteri ke E3, benteng kali gajah, disusul benteng C1, kuda B2, menteri F2, kuda ke D2, benteng kali benteng, kuda kali benteng, dan benteng skak mengakhiri perlawanan Karpov. Sebab kuda menutup, benteng kali benteng, gajah kali benteng, menteri skak mat.